Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, ketemu lagi dengan Ibu di channel Sri Asih Rezeki. Anak-anakku, kali ini Ibu akan sampaikan cara belajar efektif di masa pandemi. Ya, anak-anakku yang hebat, sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian subscribe terlebih dahulu, bunyikan loncengnya, dan tekan tombol like. Ya, anak-anakku semua, Ibu mau bertanya sekarang, apa itu belajar? Apakah selama ini belajar kita sudah efektif? Bagaimana caranya? Marilah kita ikuti video berikut ini. Cakupan yang akan kita pelajari adalah 1. Pengertian belajar, 2. Gaya belajar, 3. Kondisi belajar yang cocok, 4. Target belajar dan waktu belajar, 5. Evaluasi belajar, 6. Tantangan 30 detik, dan 7. Teknik belajar Pomodoro. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar adalah usaha memperoleh kepandaian atau ilmu, melatih diri untuk mendapatkan kemampuan. Sedangkan efektif adalah membawa atau memberikan hasil dan daya guna. Jadi, belajar yang efektif diartikan usaha untuk memperoleh hasil atau ilmu yang lebih baik atau memiliki daya guna. Jadi, bagaimana belajar supaya efektif? Ada beberapa cara supaya belajar lebih efektif. Agar belajar kita lebih efektif, maka kita harus mengetahui gaya belajar. Tipe gaya belajar ada 3. Beberapa orang mudah memahami suatu materi yang dipelajari melalui satu atau lebih gaya belajar. Gaya belajar tersebut adalah 1. Visual, yaitu penglihatan, 2. Auditori, yaitu pendengaran. Yang ketiga, kinestetik, yaitu gerak. Visual penglihatan adalah orang akan lebih mudah memahami melalui penglihatan seperti membaca, melihat objek secara langsung, atau bahkan membayangkan sesuatu yang sedang dipelajari. Yang kedua, auditori, yaitu melalui pendengaran. Seseorang mudah paham ketika mendengar penjelasan Bapak Ibu guru atau mendengarkan materi yang dia baca sendiri secara keras, lebih peka dengan pendengaran. Berikutnya, kinestetik atau gerak adalah gaya belajar ini berkaitan dengan gerak atau praktek. Contohnya, ketika melakukan sesuatu untuk memahami, langsung terjun ke prakteknya. Contoh seperti berlatih sepeda. Langkah selanjutnya adalah kita harus bisa mengetahui kondisi belajar yang cocok bagi kita. Agar kondisi belajar kita efektif, maka perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama waktu, yang kedua tempat, yang ketiga suasana, dan yang keempat musik. Untuk waktu, kita bisa pilih waktu yang cocok bagi kita. Apakah pagi, siang, atau sore hari. Yang kedua tempat, kita bisa cari tempat yang sesuai dengan kita, apakah di dalam ruangan ataukah di luar ruangan. Untuk suasana, kita bisa pilih suasana yang kita inginkan. Yang keempat musik, kita bisa gunakan musik untuk belajar kita. Kondisi belajar selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah yang kelima, bisa kita lakukan kelompok ataupun bisa kita lakukan sendiri. Yang keenam, kita juga harus bisa memperhatikan posisi duduk tempat kita. Dan yang ketujuh adalah kondisi sekitar belajar kita. Untuk poin yang kelima, tentu saja lebih efektif yang mana? Antara kelompok ataukah sendiri. Dan yang keenam, kita harus memperhatikan posisi duduk, bisa di kursi atau di lesehan. Dan yang ketujuh, kondisi sekitar yang harus kita perhatikan adalah dalam kondisi rapi, bersih,
tidak terganggu dan tidak berantakan sehingga bisa mempermudah kita dalam belajar. Langkah selanjutnya agar belajar kita efektif yaitu adalah tentukan target belajar dan waktu belajar. Target belajar memungkinkan kalian untuk fokus pada hal apa yang akan dipelajari dan menghindari kalian untuk mempelajari hal yang di luar rencana belajar kalian. Sebagai contoh, kalian memiliki tugas A dan tugas B dengan batas akhir pengumpulan A lebih dahulu dibanding dengan B. Maka otomatis kalian pasti akan mengerjakan tugas A terlebih dahulu, bukan? Oleh karena itu, kalian menentukan dan buat rencana belajar kalian sendiri, yaitu hal apa yang ingin saya pelajari, hal apa yang ingin saya kerjakan, berapa lama waktu yang saya habiskan untuk satu pekerjaan. Langkah rencana belajar. 1. Tentukan target. 2. Tentukan waktu. 3. Siapkan alat tulis dan bahan belajar. 4. Mulai belajar. Dan yang kelima, evaluasi belajar. Tentukan target. Hal apa yang ingin kalian pelajari atau kerjakan? Misalkan belajar IPS, bab letak dan luas wilayah Indonesia. 2. Tentukan waktu, yaitu tentukan waktu yang akan dihabiskan, misalkan 1 jam. Hitung waktu yang direncanakan dengan jam atau pengukur waktu stopwatch di HP kalian. Yang ketiga, siapkan alat tulis dan bahan belajar, yaitu kalian siapkan segala alat tulis dan bahan belajar kalian. Pastikan hanya buku IPS saja yang kamu buka dan bab letak dan luas wilayah Indonesia yang kamu pelajari. Yang keempat, mulai belajar. Mulailah belajar, usahakan untuk tetap fokus dan tidak berpindah ke bab yang lain. Dan yang kelima, evaluasi belajar, yaitu setelah selesai, simpulkan apa yang telah kalian pelajari dan apakah ada sesuatu yang masih sulit dipahami. Langkah belajar efektif berikutnya adalah evaluasi belajar. Evaluasi belajar. Maksud evaluasi belajar adalah ketika kalian telah selesai belajar sesuai dengan rencana kalian, maka hal terakhir yang perlu dan penting dilakukan adalah mengulang kembali apa yang dipelajari secara singkat dan setelah menyimpulkan apa yang telah kalian pelajari dan kalian pahami. Contohnya misalnya, kalian telah mempelajari materi IPS, bab letak dan luas wilayah Indonesia. Maka setelah selesai, bacalah kembali secara singkat apa yang telah kalian pelajari tadi. Kemudian buatlah kesimpulan. Setelah belajar ini, saya jadi memahami letak dan luas wilayah Indonesia. Apabila ada yang dirasa sulit dipahami, cobalah untuk dicatat atau diingat. Kalian bisa menanyakan kepada guru kalian atau bahkan ke internet. Langkah selanjutnya adalah tantangan 30 detik. Tantangan 30 detik. Maksudnya adalah selama 30 detik, buatlah tempat belajar kamu senyaman mungkin dan jauhkan atau menjauh dari benda yang membuat kalian tidak fokus. Misalkan handphone, TV, dan lain-lain. Barang-barang lain yang tidak diperlukan akan cenderung membuat kalian tidak fokus. Seperti misalnya terdengar suara notifikasi HP. Kalian cenderung ingin membuka notifikasi tersebut. Oleh karena itu, disarankan untuk menghindari barang yang bisa mengurangi fokus kalian. Teknik belajar Pomodoro. Teknik Pomodoro adalah teknik belajar yang dilakukan dengan cara membagi waktu belajar dan istirahat. Tujuannya adalah agar mengistirahatkan otak sejenak, agar tetap fresh, dan agar menjaga otak supaya tidak terlalu letih. Contohnya adalah 25 menit belajar, 5 menit istirahat.
25 menit belajar, 5 menit istirahat, dan 25 menit belajar dan selesai. Perhatikan gambar tersebut. Kalian bisa menentukan berapa menit bagian belajar kalian, sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Saat jeda istirahat, kalian boleh untuk membuka handphone atau berjalan keluar rumah atau lakukan hal yang biasa mengistirahatkan otak sejenak, misalkan minum air putih. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga dari penjelasan Ibu bisa menambah kalian semangat belajar dan bisa menjadikan belajar kalian efektif. Tetap semangat belajar, selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.